dibalas pion E5 dan gajah ke C4. Inilah pembukaan bishop opening atau pembukaan gajah. Tujuan dari pembukaan ini adalah mengincar pion F7 dan menghindari hitam bermain dengan Petrov's defense. Pada pembukaan pion E4, pion E5, tentu langkah populernya adalah kuda F3. Berlanjut dengan kuda C6 yang nantinya bisa mengarah ke pembukaan Italia ataupun pembukaan Ruy Lopez. Di sini hitam mempunyai opsi untuk tidak meladeni pembukaan Ruy Lopez atau pembukaan Italia dengan Petrov's defense yaitu kuda F6. Nah, inilah salah satu cara untuk mencegah hitam bermain dengan Petrov's defense yaitu dengan pembukaan gajah atau bishop opening. Pembukaan ini cukup simpel namun sangat mematikan jika bisa dimainkan dengan baik. Terlebih jika lawan kalian belum pernah menghadapi pembukaan ini sebelumnya, tentu akan kesulitan untuk meladeni pembukaan ini. Di langkah kedua ini, hitam memiliki setidaknya 3 pilihan langkah yang sangat populer dan kita akan membahasnya satu persatu. Pertama-tama kita akan membahas bagaimana jika hitam memainkan gajah ke C5. Nah, kita balas dengan langkah kejutan yaitu pion ke D4. Hitam pasti berpikir kita telah melakukan langkah yang kurang akurat karena pion bisa dengan mudah dimakan oleh hitam. Padahal kita memiliki rencana tersembunyi di balik langkah pengorbanan pion. Jika hitam pion kali pion, maka kita akan kembali membuat gebrakan dengan gajah pukul pion F2 skak. Di sini langkah terbaik hitam adalah raja pukul gajah, lalu kita bawa menteri ke H5 skak sekaligus menyerang gajah di C5. Setelah pion menutup skak, kita makan gajah gelap hitam dengan menteri. Bisa kita lihat, hitam tidak bisa lagi untuk melakukan rokade dan posisi rajanya sangat rentan untuk diserang. Inilah kompensasi dari pengorbanan pion yang kita lakukan di langkah sebelumnya. Di sini pion D4 sedang terancam oleh menteri, jadi hitam pasti akan melindungi pion dengan kuda C6. Kita balas saja dengan kuda ke F3, menekan pion D4 2 kali. Jika hitam memainkan pion ke D6 bermaksud mengusir menteri, kita bisa membalas menteri ke D5 skak. Jika hitam gajah menutup skak, tentu gajah akan hilang setelah langkah kuda ke G5. Jadi hitam pasti akan membawa raja ke G7, lalu kita makan pion D4 dengan kuda dan kita unggul satu pion. Kita mundur pada beberapa langkah sebelumnya. Bagaimana jika hitam tidak memakan pion dengan pion, tapi gajah kali pion? Nah, kita balas langkah ini dengan kuda ke F3, menekan gajah serta pion E5. Biasanya hitam akan memainkan kuda ke C6 dan kita lanjutkan dengan menjalankan rokade pendek. Di sini hitam seringkali mengembangkan kuda ke F6 juga bersiap melakukan rokade pendek di langkah berikutnya. Dan jika benar hitam kuda ke F6, kita harus merespon dengan kuda pukul gajah. Jika hitam pion kali kuda, maka kita dorong pion ke E5 menyerang kuda hitam di F6. Kuda tidak bisa pukul pion karena ada benteng ke E1 mengepin kuda dan kuda pasti akan hilang. Bisa kita lihat, kuda hanya punya 2 petak aman yaitu lompat ke E4 atau mundur ke G8. Kembali ke G8 tentu saja akan membuang tempo untuk pemain hitam, jadi besar kemungkinan hitam tidak akan memainkan langkah ini. Apabila hitam membawa kuda ke E4, maka kita bisa memainkan langkah yang sangat kuat yaitu menteri ke G4. Mengancam kuda serta membidik pion G7 milik hitam. Jika hitam memajukan pion ke D5 melindungi kuda serta membuka serangan gajah terhadap menteri, kita makan saja pion G7 mengancam benteng. Hitam pasti akan menyelamatkan bentengnya ke F8, kemudian kita keluarkan gajah ke H6 menekan benteng hitam 2 kali. Hitam menteri ke E7 melindungi benteng dan kita balas gajah kali pion D5 menyerang kuda. Setelah kuda menghindar ke C5, kita makan pion H7 dengan menteri dan benteng di F8 akan tewas di langkah berikutnya. Kita kembali ke langkah sebelumnya. Kita telah melihat bahwa pion kali kuda merupakan sebuah kesalahan. Sekarang bagaimana jika hitam kuda pukul kuda?
Perlu diingat bahwa ketika kalian mengorbankan pion atau perwira, maka kalian harus bermain dengan lebih agresif. Di sini kita harus menjawab pion F4 menyerang pion pusat hitam di E5. Jika pion kali pion, tentu kuda akan dimakan oleh menteri. Jadi hitam pasti akan melindungi pion dengan pion ke D6 dan kita balas pion kali pion menyerang kuda. Setelah dimakan kembali oleh pion, kita bisa mengembangkan gajah ke G5 mengepin kuda. Di posisi ini, langkah yang sering dimainkan oleh hitam adalah melakukan rokade pendek dan kita mainkan kuda ke C3 dengan ide selanjutnya kuda ke D5. Jika hitam memainkan gajah E6 mengajak pertukaran gajah, maka kita lanjutkan rencana kita yaitu kuda D5 menekan kuda F6 dua kali. Gajah pukul kuda dan pion kali gajah. Bisa kita lihat kuda hitam di D4 sedang terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Di posisi ini, hitam seringkali membawa menteri ke D6 dengan rencana selanjutnya menyerang gajah terang putih juga berniat melakukan discover skak. Nah, kita jangan terburu-buru mendorong pion ke C3 untuk menyerang kuda. Pertama-tama kita makan kuda F6 dengan gajah. Setelah pion kali gajah, kita bawa mundur gajah ke D3 menekan pion hitam di H7. Perlu diingat bahwa kuda di D4 tidak punya petak yang aman untuk kabur, jadi hitam pasti akan tergoda untuk memakan pion D5 yang tampak gratis ini. Dan jika benar hitam menteri kali pion, maka hitam telah masuk ke dalam jebakan. Ya, kita dorong pion ke C3 menyerang kuda. Setelah kuda pindah misal ke petak C6, maka kita balas dengan langkah kejutan yaitu gajah pukul pion H7 skak. Bisa dipastikan menteri hitam akan tewas dimakan oleh menteri putih di langkah berikutnya. Kita kembali ke belakang. Bagaimana jika di posisi ini hitam memainkan kuda ke C6? Maka kita bisa membalas dengan pengembangan kuda ke C3. Alasan kita tidak memainkan kuda F3 adalah agar memungkinkan bagi kita untuk bermain agresif dengan pion F4. Di sini langkah yang sering dimainkan oleh hitam adalah kuda F6 dan kita balas pion ke D3. Sampai di langkah keempat ini, hitam memiliki setidaknya dua pilihan langkah yang sangat populer. Yang pertama gajah C5 dan yang kedua pion ke D6. Jika hitam memainkan pion D6, maka kita dorong pion ke F4. Hitam gajah ke E7 dan putih kuda ke F3, kemudian kedua pemain sama-sama melakukan rokade pendek. Apabila hitam memainkan gajah ke G4 bermaksud mengepin kuda, maka kita dorong pion ke H3 menyerang gajah. Jika gajah mundur ke H5, ini merupakan sebuah kesalahan. Ya, kita balas pion G4 kembali menyerang gajah. Setelah gajah mundur ke G6, putih pion F5 dan gajah hitam terjebak. Jadi respon terbaik hitam di sini adalah gajah kali kuda dan kita makan gajah dengan menteri. Jika hitam mengancam menteri dengan kuda ke D4 sekaligus mengincar pion C2, kita bawa mundur menteri ke F2. Dan ini bukan merupakan ancaman yang serius bagi putih. Hitam pion ke C6, putih gajah ke E3 menyerang kuda. Setelah kuda pindah ke petak E6, kita makan pion E5 dengan pion. Bisa kita lihat putih memiliki perwira yang sangat aktif dan mengarahkan serangan langsung ke sayap raja milik hitam. Kita mundur pada beberapa langkah sebelumnya. Di posisi ini, langkah paling populer yang biasa dimainkan oleh hitam adalah gajah ke C5 membidik pion F2. Jika kalian tipikal pemain yang suka bermain aman, maka kalian bisa bermain dengan kuda F3. Yang mana langkah ini mengarah ke pembukaan Italian game dengan variasi Giocho Pianissimo. Tapi jika kalian tipikal pemain yang suka bermain agresif, kalian bisa memainkan pion F4. Di sini langkah yang sering dimainkan oleh hitam adalah pion ke D6 dan kita balas kuda F3. Jika hitam memainkan kuda ke G4 dengan rencana melakukan serangan garpuan di petak F2, maka kita bisa melakukan hal yang sama dengan kuda G5. Jadi besar kemungkinan hitam akan melakukan rokade pendek, lalu kita dorong pion ke F5 menutup diagonal gajah melindungi kuda di G4. Jika hitam nekat memainkan kuda F2 menyerang menteri serta benteng, maka ini merupakan sebuah kesalahan fatal.
Ya, kita bisa membalas dengan langkah yang sangat kuat, yaitu Menteri ke-5 mengancam Skakmat di petak H7. Semisal hitam mencoba untuk mencegah Skakmat dengan pion ke-6, kita makan saja pion F7 dengan kuda dan siap melakukan discover skak di langkah berikutnya. Jadi benteng harus pukul kuda dan menteri pukul benteng skak. Setelah raja menghindar ke H8, kita dorong pion ke F6, ancaman Skakmat dengan menteri pukul pion G7. Pion kali pion, kemudian kita makan pion H6 dengan gajah dan hitam akan terkena Skakmat dalam 3 langkah ke depan. Kita kembali ke belakang. Di langkah kedua ini, jawaban paling populer yang juga merupakan langkah terkuat hitam adalah kuda ke F6. Jika lawan kalian memainkan ini, maka kita bisa bermain agresif dengan memajukan pion ke D4. Di sini hitam memiliki pilihan pion kali pion atau kuda pukul pion E4. Jika hitam memilih kuda pukul pion, maka kita balas pion kali pion. Pion E5 ini pasti akan cukup mengganggu bagi hitam, jadi besar kemungkinan hitam akan memainkan kuda ke C6 menyerang pion. Nah, kita bisa merespon dengan langkah kejutan, yaitu gajah pukul pion F7 skak. Setelah raja makan gajah, kita bawa menteri ke D5 skak dan kuda di E4 pasti akan tewas dimakan menteri. Atau jika hitam menyerang pion dengan memajukan pion ke D6, maka kita jawab menteri ke D5. Mengancam Skakmat di petak F7 sekaligus menyerang kuda hitam. Kita kembali ke langkah sebelumnya. Lalu bagaimana jika hitam memilih pion kali pion? Nah, kita balas dengan kuda ke F3 menyerang pion. Jika kuda kali pion, kita bisa makan pion D4 menggunakan menteri juga dengan tempo menyerang kuda milik hitam. Di sini respon terbaik hitam adalah kuda kembali ke F6 dan kita lanjut dengan pengembangan kuda ke C3. Hitam kuda ke C6 menyerang menteri, menteri mundur ke D3. Gajah ke C5 dibalas dengan gajah ke G5 mengepin kuda. Sejauh ini yang kita lihat merupakan langkah-langkah umum yang biasa dimainkan dalam variasi ini. Jika hitam melakukan rokade pendek, maka kita balas dengan langkah rokade panjang. Bisa kita lihat dengan mengorbankan satu pion di langkah sebelumnya, kita mendapatkan kompensasi dengan semi terbukanya file D dan juga pengembangan perwira yang jauh lebih cepat. Jika di posisi ini hitam memainkan pion ke D6 bermaksud membuka jalur serangan gajah, maka kita balas kuda E4. Menekan kuda hitam 2 kali juga mengancam memakan gajah di C5. Atau jika hitam mencoba mengusir gajah dengan pion ke H6, maka kita jawab dengan langkah pengorbanan gajah pukul pion. Setelah pion kali gajah, kita bawa menteri ke G6 skak. Pion F7 sedang terpaku oleh gajah, jadi pion tidak bisa memakan menteri. Langkah paksa raja ke H8 dan menteri kali pion kembali skak. Di sini langkah terbaik hitam adalah menutup skak dengan kuda, kemudian kita bawa kuda ke E4. Menyerang gajah juga siap lompat ke G5, membantu menteri untuk melakukan skakmat. Jadi hitam harus mencegahnya dengan gajah ke E7, melindungi petak G5 sekaligus menghindari ancaman dari kuda putih. Nah, kita balas langkah ini dengan mendorong pion ke H4, memperkuat ancaman kuda untuk lompat ke G5. Jika hitam melindungi petak G5 dengan pion F6, maka kuda tetap lompat ke G5, mengancam skakmat di langkah berikutnya. Jadi hitam pion kali kuda dan putih pion kali pion. Di posisi ini hitam pasti menyerah. Apabila tetap dilanjutkan, maka hitam akan kena skakmat dalam 5 langkah. Misal benteng ke F7, putih gajah pukul benteng. Gajah kali pion skak dan kuda kali gajah. Hitam menteri ke G8, putih menteri kali kuda skak. Langkah paksa menteri pukul menteri, kemudian benteng kali menteri skakmat.